untuk saudara Richard. Ya, kamu bilang maaf sudah 2 tahun ya. Kok orang bisa mainin agama, ya Allah. Astagfirullah, udah dipanggil 2 kali. Iya, gue juga udah tahu itu udah dipanggil 2 kalinya, udah tahu. Ini Polda Metro Jaya manggil nggak ditanggepin, gimana ceritanya sih? Kok bisa begitu panggilan nggak ditanggepin udah 2 kali ini malah masih bisa nge-live orang ini? Si Suneo ini. Gue paling gak suka orang main-mainin agama ya. Paling gue benci. Pernah tuh gue hampir nikah dulu sama orang Jerman. Mantan tunangan gue. Di awal ngaku-ngaku ke gue. Janji-janji ke gue. Dia buat dia agama gak penting. Gue percaya-percaya aja. Karena kan agama itu kan kalau bagi orang bule. Buat bul-bul itu biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa baik gitu ya. Jadi dia bilang, iya nanti kamu agama apa aja saya ikut kamu deh, I will convert. Kayak gitu. Mungkin karena pengen lancar pacaran sama gue kali ya. Karena gue kalau misalnya punya relationship sama orang luar, terus gue lihat dia religius juga di agamanya, gue akan menjauh. Gitu loh. Dan ternyata gue ketipu kali ini. Karena kan yang 2 mantan gue itu mualaf ya. Beneran masuk Islam dan disunat. Jadi kalau dokter detektif mempertanyakan dokter Richard Lee sunat atau enggak, itu benar. Tunjukin tuh kamu sunat, benar. Bukan ditunjukin barangnya ya, bukan. Tapi buktinya kamu sudah khitan. Gimana buktinya udah khitan? Jangan dong. Gak boleh. Berarti kamu harus dengan ustadz kamu yang sesama jenis ya, buat melihat dengan dokter. Gitu. Gitu. Masuk penjara atau enggak tergantung ini panggilannya. Menurut doktif aja si DRL dipanggil 2 kali aja nggak datang ini. Kok bisa Polda Metro Jaya manggil 2 kali nggak datang orangnya? Kenapa? Harus segera dong Polda Metro Jaya dimanggil lagi. Gercep lah orangnya masih nge-live terus di TikTok jualan. Sementara kasus yang tomat putihnya yang dilaporin doktifnya gimana? Barang-barangnya itu apa yang mau dia jual? Iya. Pokoknya kalau yang bilang jadi mualaf ya khitan dong. Buktikan udah khitan. Harus berani khitan. Ya kalau nggak khitan ya berarti nggak cuman ala-ala di luar doang. Jangan cuma pakai begini-begini doang ya. Bawahnya nggak dibersihin. Syaratnya seorang muslim itu kan harus memang khitan, bersih. Karena di situ tempatnya kotoran semua. Pagi juga semuanya. Dan kalau nggak dipanggil ada apa? Apa kalau nggak datang ada apa? Kenapa nggak datang? Kenapa lu nggak berani datang? Lu udah 2 kali. Ayo dong tunjukin dong bapak-bapak Polda yang adil dong. Nikmir aja datang, ditahan dia nurut, sekaligus masuk sama asisten. Padahal bukti-buktinya coba bapak-bapak. Buktinya apa? Tadi malam itu si Dr. Reza Gladys kan kesana tuh. Wawancara apa dia? Melengkapi BAP. Lengkap nggak tuh? Buktinya bener nggak tuh? Buktinya valid nggak tuh? Buktinya valid nggak? Jangan bukti yang nggak jelas dijadikan bukti yang valid. Nah ini nih.
sebentar lagi. Oke. Tidak maju. Ya dok, Enggak, gambar aja. dikit Pak. Hasil satu cek lagi. Enggak, Apa yang mau tanyain apa? tadi gimana? Kedatangan ke Polda untuk apa dok? Mungkin dok. Jadi begini. Apa? Ya mungkin masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan, ya kita penuhi itu aja. Terkait laporan apa dok? Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. Dia soal NM atau doktif? Mungkin nanti dia Nanti ya, saya tulisin ya. Satu lagi saksi belum selesai, jadi belum bisa kami jelasin karena masih 2 diperiksa. Satu lagi, ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan. Rekan-rekan ya. Satu lagi Pak, satu lagi tanggapan nih dok terkait dengan dokter Richard Lee ingin bertabayun dengan dokter Sulaiman. Dokter Richard Nggak ada masalah barusan. Saya dengan Dokter Richard Lee nggak ada masalah. Sebenarnya gini, kita dengan siapapun kita nggak bermasalah. Dokter Oki, Pak Suli. Oh ya nanti, satu lagi saksi setelah nanti. Ya pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun Diam aja lo, buzzer diam aja lo. Cuma dibayar doang lo, nggak ada pedulinya sama masyarakat. Diam lu, jangan banyak bacot. Ya, lubis, diam. adu inovasi. Gak usah berisik. Kita Gak usah berisik. saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Adu kreativitas, dagang yang jujur cuy. Adu kreativitas. Bukan kreativitas itu, masukin barang ke dalam mulut itu bukan kreativitas ya. Tidak ada itu kreativitas. Ya. Bang, kayak emang ini banyak begitu ada buzzer. Awak. Lu nggak diajak, udah gua blok. Tenang aja saya, udah gua blok. Kalau untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor ada juga 14 pertanyaan. Begitu ya. Satu lagi nanti saksi akan turun. Nanti saya sampaikan ya. Rekan-rekan ya. Oke cukup ya. Dokter mungkin dengan masih banyak cibiran netizen ngadapinnya gimana sih? Semoga jadi pahala buat kita. Itu aja. Sabarin aja, semoga jadi pahala buat kita udah. Tapi kalau dokter yang diinginkan untuk kasus sama Nikmir itu apa sih dok? Yang diinginkan gimana bang? Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukumnya berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tanggal 3 Desember 2004 ya. Bang, ini kan satu rangkaian bang ya? Ini satu rangkaian. Satu rangkaian ya. Tersebut, Jadi hari ini kita hanya memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. berarti 2 orang lagi itu yang tetap akan ikut terseret bang ya? Bisa Sebentar, disebut gitu ya? sebentar. Satu lagi saksi selesai kami akan sampaikan ya. Nah saksi ini saksi kunci atau seperti apa? Nah nanti kami sampaikan. Bentar lagi ya. Sabar bentar lagi ya. Nah dok, Kamu aja ya. Ada keluarga dan ada customer. Intinya dengan impact review yang tidak berdasar, ya kan, terus penggiringan opini dan lain sebagainya. Impact review yang tidak berdasar. Impact review yang tidak berdasar. Hah? Gue nggak paham nih laki ngomong apa nih. Beneran nih laki. Impact review yang tidak berdasar. Itu bukan hanya mengarah terhadap brand ataupun satu produk, tapi sudah mengarah terhadap personal, ya, dan pribadi. Dan itu otomatis menjadi kerugian bukan materi saja, tapi materinya, fisik, mental, terutama keluarga dan anak saya. Itu aja sih. Oke, thank you. Terima kasih dok. Perasaan dia duluan deh nyerang Doktif deh. Dia duluan yang nyerang Doktif ini. Oh my god, orang tuh banyak amnesia ya. Yang gua bingung, lu siapa di kasus ini Emma? Gua konsumen, gue bangsa ini. Darah gua lahir di sini, di Riau gua lahir. Gua konsumen orang Indonesia. Gua peduli sama bangsa kita, gua peduli dengan konsumen yang mendapatkan haknya dengan
sebaik-baiknya, mengeluarkan uang, mendapatkan produk yang sebaik-baiknya. Itu adalah hak gue sebagai seorang warga negara. Lu siapa, gue tanya? Lu siapa? Naik lu. Naik. Naik kau. Cepat. Naik ke atas, ayo. Adu bacot sama gue. Ayo adu bacot sama gue. Lo siapa di kasus ini? Gua bagian dari masyarakat Republik Indonesia. Lu siapa? Hah? Gua tanya, kalau nggak ada satu orang punya peduli, mau sampai kapan kita dibodoh-bodohin? Dengan marketing kutu kupret. Mau sampai kapan kalau nggak ada yang berani bersuara? Semuanya mentingin duit aja. Semuanya takut sama resiko-resiko. Diserang buzzer, diambrukin. Gua nggak takut. Naik lu. Ayo naik, ayo naik. Ayo naik, siapa namanya? Ayo naik, gua undang lu naik yuk ke room gue. Mana dia? Gua paling gak suka sama sekali orang itu ada yang berbicara, membela, bersuara, memantau, mengawal, berusaha dibungkam terhadap kasus-kasus yang memang merugikan banyak orang. Cuma karena memikirkan gimana caranya nyari uang yang banyak buat flexing. Gimana caranya gue bisa bikin kaya diri gue sendiri dan keluarga gue sendiri. Hanya itu aja yang di otaknya itu, buat cari uang sendiri. Gak peduli bagaimana ya nanti kalau konsumen gue, pelanggan gue beli sakit, nanti mereka gue bohongin kayak gini. Gak ada mikir kayak gitu. Ambil untungnya sedikit-sedikit aja, gak apa-apa, yang penting gue berkah. Kemaruk. Cara yang dipakai juga cuma merayu-rayu dengan memberi sedekah kecil-kecil. Kalian tahu yang diambil ratusan miliar per bulan, caranya dengan apa? Kasih baju bekas. Siapa yang mau nih bajunya ini? Itu cara-cara orang licik ya, asal kalian tahu. Ayo ambil, ini ada uang nih segini. Itu seperti cerita. Kamu tahu cerita dongeng luar itu yang ada nenek sihir di dalam hutan. Rumahnya tuh kayak dikasih kayak permen coklat manis-manis. Buat apa? Buat ngambil anak-anak itu yang polos karena ditawarin permen seperti itu. Seperti itu modelannya. Sangat miris ya, sangat-sangat miris. Kenapa? Karena kita dikasih tontonan jelas-jelas edukasi dari Doktif yang begitu gamblang memberitahu kita buat keamanan kesehatan kita. Tapi usaha Doktif sangat-sangat mengalami batu sandungan luar biasa. Padahal beliau berkorban gak cuma pikiran, mentalnya juga diserang, diserbu, diancam. Beliau juga korban finansial juga. Ganti biayanya reseller yang barang-barang itu udah gak bisa dijual, terpaksa dilenyapkan untuk lanjut
gimana caranya bisa uang modalnya balik buat dagang kayak atau buat bayar sekolah anak kayak, itu doktif. Sendiri, wanita, nggak melibatkan keluarganya, suaminya atau backingan apapun, sendiri beliau. Sementara musuh-musuhnya itu segerombolan. Ya laki, bini, bebes-bebesnya, serombongan sirkus tuh tahu. Musuh-musuhnya tuh. Sekompi kalau kata orang zaman dulu tuh. Belum lagi ditambah ngebayar rombongan-rombongan buzzer. Dan akun-akun kayak gua, seorang artis yang peduli, dari sekian ribu public figure, mau influencer, artis film, artis sinetron, artis, ada nggak yang bersuara kayak gue yang berani? Gua dikatain artis nggak laku, ngurus kasus orang. Jadi yang dia point of view-nya mereka tuh hanya kasus, hanya mereka gua urusin. Mereka lupa gua adalah bagian dari bangsa kita. Gua adalah orang sini, lahir di tanah air ini. Gua adalah bagian dari konsumen. Mereka lupa yang gua urus adalah hak gue, bukan ngurus kasus orang. Ada gak orang yang mau repot-repot kayak gua? Gak ada, kenapa? Beresiko tinggi. Tapi bisa gak gue diem? Enggak. Gak bisa diem gue. Apalagi ngeliat yang kayak gitu loh. Kayak, oh my god. Kayak begini amat sih. Kalau gue hanya mantau dari luar, cuma sekali-sekala, selewatan, gak bakalan full energi gue masuk ke sini. Tapi kalau gue pantau full dari awal sampai ujung, seperti kasusnya Vanessa Angel Bibi dengan Gala Sky sampai ketok palu di rumah Pak Haji Faisal dalam tanggung jawab keluarga Pak Haji Faisal ketok palu di pengadilan. Lepas baru gue selesai. Seperti itu 2 tahun itu 2 tahun ya. Kasusnya Ami Singapura yang orang Korea, yang bayinya diambil sama suaminya yang lagi main gila sama ada katanya cewek Indonesia penyanyi dangdut. Gua pantau juga sampai mereka pulang ke Singapura. Selesai kasusnya, lepas. Kasus Agus sama Novi Pratiwi, gua pantau sampai gua datang pergi ke tempatnya Farhad Abbas undangannya. Setelah itu gua bebas. Begitu udah selesai huru-hara, udah cukup. Dengan berpulangnya juga Bapak Alvin Lim almarhum, dan gue lihat juga Novi sudah tenang, sudah tidak ada lagi huru-haranya di yayasan, udah nggak ada lagi, cukup, selesai. Sekarang kasus dengan ini Doktif, gue support Doktif. Gue dengan Nick Mir memang belum berbaikan, tapi gue dengan kasus Laura dan Fadel gue support saat itu. Gue pantau sampai mereka bertabayun, happy banget gue. Sudah. Sekarang Nick Mir masuk. Masuknya karena apa? Gue lihat lagi kasusnya apa. Loh, kok dibilang kasus pemerasan sama TPPU? Gue bilang pemerasan. Perasaan gue selama gue syuting sinetron, yang gue tahu pemerasan itu, peran gue antagonis itu gue akan nguber, ngececer, ngancem-ngancem. Loh kok ini pas gue denger ceritanya juga denger voice note-nya, bukan voice note ya, rekaman suara, malah kok bisa direkam suaranya. Siapa yang ngebolehin ngerekam kayak begini? Terus kok ini ketawa ketiwi? Perasaan gak ada ancaman-ancaman yang gimana-gimana. Cuman kayak orang ngobrol, saling ya udah kita kayak gini-gini gimana, gini-gini. Kayak lebih kepada kesepakatan ya menurut kacamata saya pribadi ya. Seperti kayak orang tuh saling bersepakat gitu loh.
Dari situ mulai saya berpikir gitu, ini ada apa ya? Nah dan sebelumnya juga masalah skincare ini kan nggak terlalu ikut di awal itu ya, yang ribut-ribut Shaun the Sheep itu tuh Mamski nggak ikut, itu nggak ngerti. Tapi begitu yang Doktif nongol itu Mamski langsung melihat Doktif tuh sebagai satu apa ya, titik terang untuk quality control Doktif itu. Ya nggak tahu ya, walaupun mungkin dianggapnya melanggar atau apa, melangkahi instansi-instansi yang mungkin berwenang, tapi menurut saya bukan melangkahi, harusnya saling merangkul aja. Saling merangkul, karena apa? Doktif nggak dibayar kok mau kerja. Anggap aja Doktif itu perpanjangan tangan asistennya BPOM. Itu orang nggak dibayar loh. Doktif mau kerja pagi siang malam. Kenapa harus malah dibuat sulit? Dimudahkan aja. Wong Doktif itu membantu kinerjanya kok, bisa membantu kinerja, mempermudah sebagai asisten. Why not? Tim pengawasnya BPOM, why not? Bagus malah ada orang kayak Doktif. Itu yang kayak gitu dirangkul. Itu menurut saya pribadi ya. Nah setelah saya lihat ada perseteruan dan bahkan satu lawan segerombolan orang, persekusi hari itu, saya mulai benar-benar serius banget. Saya cek ini Sheila Saukia siapa, kok datang terus yang cowok itu yang mulutnya ngatain dokter bopeng nunjukin muka, ini siapa itu? Baru itu gue mulai sangat lebih serius ngedalamin lagi. Baru gue ngeh, loh ini sih produk yang logonya double S ya, kan gue pernah beli tapi nggak bagus. Pas gue lihat masih ada tuh, belum pernah gue pakai, ketumpuk di kamar mandi. Gue buka bener, terus gue bikin VT. Ingat kalian itu? Ingat kalian? Berarti gue juga termasuk salah satu korban ya dari penjualan produk overclaim dan overprice. Gue beli cushion itu, dia bilang harga 1,2 juta. Sudah didiskon sampai 50%. Halah. Gitu guys. Memang orang kayak Doktif, orang-orang yang bersuara itu pasti akan banyak dibenci orang. Aku aja ya, semenjak udah memantau kasus ini, ada public figure yang memblok gue. Gue juga kaget, karena waktu ngelihat live-nya dia, gue masuk, itu ada tulisan, kamu tidak bisa melihat karena kamu sudah diblok oleh usernya. Kaget gue, oh ya ini berarti ini timnya sono. Banyak banget public figure yang nggak peduli dengan kejadian ini, nggak mau tahu, jadi bener-bener nggak ngerti apa inti permasalahan. Yang dia tahu adalah yang penting gue bela si pengusaha yang udah baik, ngasih gue job, ngundang gue, ngamplopin gue, ngasih hadiah. Dan gak peduli sama sekali apa yang dilakukan oleh si pengusaha yang nakal itu. Gak peduli, gak mau tahu. Intinya gak mau tahu, karena kalau tahu, Mamski yakin semua orang masih punya hati nurani. Saya sangat yakin itu. Gak semua orang bisa dibayar pakai uang, tapi pasti punya hati nurani. Karena nggak mau tahu, nggak mau belajar, jadi dia nggak tahu mana yang siapa yang salah, siapa yang benar. Dia bela aja, karena apa? Yang dia bela itu yang memberikan fasilitas dan uang dan job, sehingga jangan dong dia sampai bermasalah. Nanti job gue gimana? Pertemanan gue yang enak ini gimana?
Orang cuma peduli dengan duit, duit, dan duit. Sementara di daerah-daerah ada reseller-reseller yang nangis, nabung sekian puluh juta cuma buat mimpi menjadi pedagang yang sukses, berbisnis. Ternyata barang dagangannya zong. Itu. Ternyata apa yang dia udah keluarkan, uang yang dia tabung mungkin bertahun-tahun itu hilang begitu aja. Diganti nggak sama ownernya? Boro-boro. Dengan sombongnya cuma suruh, oh ya laporin dong. Lo pikir segampang itu? Orang dari daerah yang uangnya cuma segitu-gitunya, bahkan mungkin masih utang di bank atau utang sama temennya, sama saudaranya, terus harus ngelaporin lagi, harus ngeluarin biaya lagi, minimal pesawat dan hotel, datang ke sini. Dengan sombongnya, ya udah, mana barangnya, buktikan aja. Udah pesan dan ke kantor kami. Kantornya di Jakarta. Orangnya di Suwono, di ujung Berung. Kok iya tega gitu loh. Lah kok iya tega kayak gitu. Jangan pernah mau beli apapun lagi dari manusia-manusia yang tidak punya hati. Jangan lagi. Jangan ketepu boti lagi, ya sayang. Jangan sampai ketepu boti lagi. Cuma kita kok, kekuatan kita, masyarakat yang bisa menghentikan semua ketidakadilan, marketing nakal. Marketing boleh. Kemarin tuh banyak buzzer bilang, itu marketing. Marketingnya bagaimana? Marketing moral, ada moralnya, atau marketing ala tepu boti? Ya. Marketing yang kayak gimana dulu? Tidak semua marketing itu menjadi halal semua. Marketing yang menipu orang itu tidak berkah, udah pasti. Marketing yang cuma mementingkan keuntungannya sendiri, mengerti banget, tahu banget kalau ini sebenarnya adalah barang yang berbahaya, tapi gue untung banyak banget nih. Wah, gue untungnya banyak banget nih. Gila, kita modal cuma sekian puluh ribu, 20 ribu. Kita bisa jual nih, bilang aja 2,5 juta. Di dalamnya ada. Itu seperti yang dokter dipanggil Polda Metro Jaya 2 kali tapi nggak datang. Dokter yang katanya doktif belum dikitan. Memosting nge-stitch Dr. Richard Lee. Kita lihat postingan apa yang di-stitch oleh doktif dari Dr. Richard Lee ini. Untuk saudara Richard. Ternyata dia memposting, si Dr. Richard Lee ini memposting doktif yang ini. Untuk saudara Richard. Ya, kamu bilang maaf sudah 2 tahun ya. Berarti kamu mampu. Dan Dr. Richard Lee menulis di komennya, udah sunat belum? Sepil cara buktiinnya dong, dok. Dokter nanya nih di sini, di postingannya doktif yang dokter masukkan ke dalam akun Anda ya Dr. Richard Lee. Saya pengalaman pernah menikah dengan lelaki non-muslim. Dua-duanya mu'alaf. Dan
kedua-duanya khitan sebagai memenuhi kewajiban dari lelaki muslim, wajib dikhitan. Kalau dokter ditanya oleh doktif ya, Dokter Richard Lee, soal khitan, ini doktif tidak salah, betul sekali, karena itu bagian dari kelengkapan kewajiban seorang muslim. Terus dokter di sini berkomen ya, Dokter Richard Lee komen lagi, udah sunat belum? Sepil cara buktiinnya dong dengan ketawa. Nggak ada yang perlu ditertawakan ini, dok. Ini hal yang serius, bukan untuk ditertawakan. Dan bukan sepil cara buktiinnya dong, itu kayak anak-anak. Memang harus dilakukan dan cara pembuktiannya mudah sekali. Disaksikan oleh para ustadz yang membantu selama ini membimbing Anda masuk ke agama kami. Dengan apa? Ya dengan dokter juga memberikan surat dengan saksi-saksinya bahwa sudah dilakukan tindakan. Waktu itu sebelum mantan saya masuk Islam, memang diharuskan dan saya harus memberikan bukti kesaksian bahwa sudah disunat. Jadi bukan diketawakan ya, dok ya, mentertawakan terus bilang, oh iya gimana nih buktiinnya nih, udah ditanya. Itu memang kewajiban, dok. Ya, Dokter Richard Lee ya. Itu kewajiban Dokter Richard Lee. Dulu saya bawa ke rumah sakit Cinere, mantan saya. Setelah itu masuk Islamnya di apa namanya? Kalau yang pertama saya dua mu'alaf. Karena suami saya yang pertama orang Inggris, masuk Islamnya di Sekayu. Setelah sholat Jumat di masjid di Sekayu, disitulah. Dan dibuktikan juga bahwa memang sudah khitan. Dari mantan saya lahir sudah dihitan oleh keluarganya, oleh ibunya. Memang mereka menganut laki-laki yang hitan. Kan ada orang luar yang nggak dihitan ya guys, tapi banyak sekali orang luar sadar akan kesehatan sehingga sudah dihitan. Nah yang kedua belum. Jadi saya yang harus mendampingi. Karena apa? Waktu ustadz yang kita datangi di Masjid Lebak Bulus, ustadznya bertanya, oh kamu masuk Islam? Ditanya, apa kamu alasannya? Apakah karena mau menikahi calon istri kamu? Ditanya itu. Apa kamu ada maksud lain? Enggak, saya sudah belajar. Memang harus belajar. Harus bisa belajar Al-Fatihah minimum untuk sholat 5 waktunya. Terus ditanya, kamu sudah hitan? Belum. Oh tidak bisa, harus hitan. Hitan dulu. Akhirnya kita pergi ke rumah sakit Cinere. Ada dokternya di situ yang memberikan operasi untuk hitan mantan suami. Udah baru deh, sudah dihitan masuk Islam baru nikah. Jadi bukan buat dijadiin tertawa-tertawaan nih Dokter Richard Lee nih. Ya, bukan buat tertawa-tertawaan nih. Ini kan postingan Dokter Richard Lee yang baru nih. 12 jam yang lalu. Udah sunat belum? Sepil cara buktinya dong. Saya akan jualan live ambiar barang murah. Hah? Kok ada tulisan? Ya Allah. Oh ini buat iklan. Jadi lu kayak begini buat iklan. Ini makin gak respect deh kalau kayak gini deh. Saya akan jualan live ambiar barang murah tanggal 17 April nanti. Sekalian sepil bukti. Dalam kurung cara buktiinnya gimana ya? Jadiin barang lucu-lucuan ini nggak lucu ya. Penjelasan saya tadi bisa menjawab pertanyaan kamu ya Dokter Richard Lee ya. Karena saya udah punya pengalaman memualafkan 2 laki-laki dari luar negeri. Yang pertama suami saya orang Inggris, yang kedua mantan suami saya orang Chile. Dua-duanya ini. Dan mereka berdua khitan. Dan memang ada pembuktiannya untuk diberitahu kepada ustadz yang sudah menolong untuk memualafkan mantan suami saya. Oke, ini masalah serius, jangan dibuat guyonan kayak gini ya.
Udah gitu dia nyerocos lagi di komennya. Baca sendiri. Baca sendiri. Sambil iklan. Postingan ini akan saya hapus 2 kali 24 jam. Karena apa? Tanggal 17, 2 hari lagi dia udah nge-live. Dia udah nge-live jualan. Ang katanya. Karena Doktif mempertanyakan. Wajib untuk puasa, wajib untuk haji. Ya, jadi untuk Bang Dery, Bang Felix, itu dia sudah kena pasal haji. Ya, jadi siapapun, Ustaznya silakan untuk menyarankan Richard untuk haji. Ya, udah, stop kamu giring-giring opini. Kalau emang kamu malas 2 tahun, datang ke sini umroh atau haji, udah daftar haji belum? Udah dihitan belum? Berarti mau tanya, Richard udah dihitan belum, Richard? Jangan gitu, jangan main-mainin agama. Ya, untuk saudara Richard. Dan dibalas oleh Doktif. Lihat nih. Ini Doktif. Ya, tahu. Doktif pinter banget Doktif. Gue salut banget sama Doktif. Bagus Doktif. Hajar Doktif. Nih. Belum, udah dihitan belum? Kita mau tanya, Richard udah dihitan belum, Richard? Cat, ya Allah, akhirnya konten kamu itu dibuka stitch-nya. Jadi dokter bisa stitch, jadi nggak ada alasan ya kalau kamu nggak mengikuti dunia pertiktokan. Aduh makasih loh, biasanya nggak bisa di stitch. Kenapa sekarang bisa di stitch, Cat, dokter itu nanya, ya, nanya, kamu udah dihitan apa belum? Bukan minta kamu nunjukin alat kamu tuh, bukan. Ya ngerti nggak ininya? Nyampe nggak ini? Nyampe kan? Ya dokter, cuma jawab aja. Sudah dok, emang kenapa? Gitu. Iya kan? Pikirannya langsung mau nunjukin gimana caranya. Halo, masyarakat itu nggak butuh, Cat. Nggak butuh ngelihat alat kamu, nunjukin kamu udah hitan apa belum, itu nggak perlu. Ya, bukan tunjukin alat kamu, tapi tunjukin tanggung jawab kamu yang udah nipu jutaan masyarakat dugaannya. Kan udah dipanggil kamu 2 kali, Cat, di Polda Metro Jaya. Kenapa nggak datang sih, Cat? Jangan lo apa episode kedua Kartika Putri. Jangan nanti sampai dari Pok Lela dari Polda Metro Jaya manggilin kamu, terus udah gitu nanti nyeret-nyeret kamu, bikin deh drama gitu ya. Nanti kali ini Doktif loh yang jahat, yang bikin aku terseret-seret. Kamu udah dikasih kesempatan buat datang, 2 kali nggak datang. Istri kamu pun begitu, Cat. Kenapa? Nah, yang begituan kontennya diambil. Ya udah Doktif stitch, nggak penting. Masyarakat nggak butuh ngelihat alat kamu, oke? Apalagi Doktif, kamu lupa ya? Ingat nggak kamu ngomong sama Dokter Oki? Dokter Oki, nanti habis pulang umroh aja nggak bikin bohong ya. Tanya ke Dokter Okinya langsung. Ada rekamannya juga. Ayo, gimana kalau Doktif tunjukin rekamannya? Ayo, Dokter Oki itu bilang sama Doktif, ya kamu minta buat ketemu sama Doktif. Pokoknya pertemukan aku dengan Doktif. Gitu, mau aku nanti dilepas busananya juga nggak apa-apa, mau diperiksa apakah ada penyadap juga nggak kenapa-napa. Ingat nggak kamu kayak begitu? Apa jawabannya Dokter? Nggak mau, ogah, berarti nggak mau ketemu kamu. Sekarang bilang mau nunjukin gimana caranya, nggak penting, udah tunjukin gimana sikap kamu. Udah nipu masyarakat Indonesia miliaran, jutaan masyarakat kan udah kamu tipu kan, Cat? Bener nggak? Dokter nanyain. Kalau kamu bener, kamu datang, Dokter datang ke Polres Jakarta Selatan. Yuk. Kamu kok nggak datang sih, Cat? Benar. Polda Metro Jaya loh. Sekelas Polda Metro Jaya sama Richard nggak dipeduliin panggilannya. Ada apa? Tomat putih. Itu ya. Guys, dia kan tadi bilang tanggal 17 mau jualan, guys. Kalau Dokter jadi kalian, nggak mau beli. Kita masyarakat itu udah sering dikata-katain sama nih orang. Dibilang Benar. masyarakat Indonesia tuh masyarakat yang Kodok ya Allah. gitu kan? Gampang lupa. Nah, sekarang dia mulai nih, ya main-mainin agama nih. Udah mulai kelihatan kayak begini, jualan pakai sorban lah, pakai kopiah lah. Tapi di jam sholat dia kagak sholat. Gitu. Ditanyain hitan, jawabnya kemana? Bilang tanggal 17 kita mau promo. Itu namanya teknik marketing. Tapi marketing kotor, guys. Ini salah satu teknik marketingnya dia tuh. Begitu, numpang Doktif. Kan Doktif lagi nge-hit nih. Dia pengen numpang pansos sama Doktif. Benar banget. Cat, kamu kan lebih terkenal daripada Doktif. Ngapain pansos sama Doktif? Gila engagement ya. Gila engagement, berarti bener dong ngomongan orang-orang yang dulu. Richard itu gila engagement loh, Dok. Bener dong ngomongan mereka dulu ya. Udah, kamu fokus aja sama urusan kamu. Lagian nanti kalau pas kamu jualan, masyarakat bakalan nanya kapan duit mereka dibalikin. Ya,
Guys, tanya aja guys, kapan duit mereka yang udah beli white tomatonya kamu ya, white tomatonya Richard itu dibalikin? Kapan duitnya dibalikin? Tunjukin sikap kamu, ya. Masyarakat tanyain nanti pas dia live tanggal 17, Dok dipromosiin ya. Tanggal 17 Richard bakalan live. Jadi kalian tanya kapan uang kalian dibalikin. Siapa yang udah pernah beli white tomato? Dan Metro Jaya mangkir. Ntar tiba-tiba kasusnya naik sidik, gelar perkara, tersangka, langsung deh Polda Metro bikin jadi tersangka, itu Polda Metro begini, awas tuh ya. Udah, oke guys ya, nanti ketemu lagi di VT selanjutnya. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Mantap Doktif. Mantap Doktif. Kejar terus, pepet sampai kelar. Gua bener-bener ya, sayang banget ya orang kalau sampai hanya login untuk bisnis. Itu yang udah paling terparah sih. Sampai login hanya untuk bisnis doang, itu sih parah banget. Halo Kang Eru, welcome to my room. Asli. Aduh. Ini yang kayak gini-gini guys, kudu wajib guys dipantau. Aku pernah tapi udah lama banget. Gimana Kak Nia pengalamannya pakai white tomatonya? Itu kemarin udah dicek sama Doktif, ternyata nggak ada zong itu isinya. Kakak bayar berapa waktu beli? Bayar berapa say? Sayang uangnya itu kalau nggak salah jutaan harganya kan? Tas kuning kemarin yang kenapa tas kuningnya sayang? Udah sempat ngambil Winnie the Pooh. Apa susahnya? Alhamdulillah saya sudah hitan dan saya sudah membuktikan juga ke mentor saya Ustadz Dery Sulaiman ya kan, bahwa ini saya sudah ke dokter ini. Waktu itu mantan suamiku ke rumah sakit Cinere. Hasilnya sudah dioperasi, kita tungguin, kita saksikan, ada keluarga juga. Habis itu hasilnya surat dokternya kita bawa ke Masjid Lebak Bulus untuk kemudian dilakukan proses mualafnya. Itu asli sumpah ngeri banget sih, ngeri banget say. Nggak banget itu. Kalau udah manusia cuman mikirnya cuan doang, waduh segala cara dilakukan apapun. Yang penting gua untung. Mau lu plenyok, mau lo bagaimana bodo amat. Itu ada Doktifnya langsung. Mau naik bentar? Oke siap. Oke sayang. Itu yang kutunggu darimu. Bentar say. Caranya piye ki? Oke Doktif. Accept. Loh, aku pengennya berdua gini loh dok. Jangan yang Doktifnya sendiri. Kok nggak bisa ya? Ya, udah. Aku mau Doktif yang expand. Dah, Doktif yang expand. Udah. Cuman pakai suara dulu ya Mamski ya. Hai Mamski. Hai. Mamski, jadi wajar ya Mamski ya ditanya ya, itu Bang Dery sama Bang Felix sudah nanya belum ya? Nah, itu aku pengen tahu dok, jujur. Boleh loh ditanya loh. Kalau aku pribadi punya pengalaman dok, mantan suamiku kan mualaf 2 orang tuh. Nah makanya, jadi kan wajar dong kalau Doktif tanyain gitu. Itu kan sesuatu syarat sebenarnya gitu loh. Syarat tapi dijadi lucu-lucuan kan sama dia. Tapi sebenarnya sih itu cara dia untuk pansos sih Mamski. Aku ngeliat sih cara dia untuk pansos dari aku. Mamski. Ya. Tanyain dong, dia udah panggilan kedua kali nggak mau dateng. Sementara dia bilang saya kooperatif. Itu maunya diseret-seret nggak sih kayak dulu kejadian lagi tuh kayaknya sebentar lagi? Harus wajib itu, harus wajib
gercepin itu sama Polda. Karena udah dipanggil 2 kali nggak datang, berarti kan nggak gentleman ya. Dan Iya, udah gitu dia bilangnya gini ya Mamski ya. Ini beneran ini ya, dokter bilang kalau apa yang dokter sampaikan itu nggak bener, laknat Allah turun. Oke. Dan kalau misalnya dokter ini omongannya bohong, nggak akan dokter bisa selamat sampai di Indonesia. Betul nggak Mamski? Oke. Nah, pada saat itu di Ka'bah loh dokter ngomongnya gitu. Jadi gini, Richard itu ya pernah meminta untuk bertemu dengan dokter melalui dokter Oki. Oke. Sangat ingin bertemu ya, dan sampai dia bilang begini ke dokter Oki, pokoknya mau dilepas busananya, diapain, diperiksa ada penyadap atau enggak, saya sudah siap. Pokoknya saya pengen ketemu banget dengan dokter dimanapun dia mau. Bisa. Itu Terus maksudnya apa gitu. Kok sekarang semua tuh arahnya itu ke raba-raba. Kan kemarin kan si golongannya si DRZ sama DRM itu kan bilangnya dokter meraba-raba badannya, kan gitu, untuk dicek ada penyadap atau enggak. Sementara itu tidak pernah dokter lakukan, menyentuh aja tidak. Ya, itu arahnya ke situ. Makanya dokter bilang siapapun yang fitnah dokter, tunggu aja azab apa yang akan Allah kasih ke mereka bener, Dok. semua ini. Iya. Gitu. Karena dokter aja berani loh bersumpah di depan Ka'bah. Ini mereka berani nggak? Itu mereka berani nggak bilang sumpah saya tidak pernah menggunakan jasa buzzer, berani nggak? Saya tidak pernah menjual produk yang overclaim, berani nggak di depan Ka'bah ngomong begitu? Bener dok, udah nggak main-main lagi ya dok. Lantang, jangan di instastory dong sampai titik-titik begitu. Itu kayak dokter dong, lantang gitu ngomongnya, berani bersumpah demi Allah, berani bersumpah demi Al-Quran. Wah, nggak ada takutnya. Yang terbaru sekarang apa dibilang? Dokter anak buah MS Gelo kaki tangan, itu bener-bener fitnah dajjal. Sayang, aku aja difitnah seperti itu. Katanya aku ini bayaran buzzernya dari juragan. Bayangin, kenal aja enggak? Belum pernah Kenal aja enggak? Kenal aja enggak loh dok, belum pernah ketemu aku sama sekali sama mereka. Makanya, iya sama. Jadi Dok TV itu ketemu sama dia itu lupa mungkin sekitar bulan November apa gitu loh. Itu pun ketemu dengan Gilang di Polda Jatim BAP. Wallahi demi Ya Allah. Gitu loh. Kok bisa? Gitu dibilang kalau oh ini semua. Terus udah gitu lucunya lagi Mamski ya, dibilang Dok TV itu nggak mampu bayar lab gitu Mamski. Padahal yang Dotif nggak mau, yang sudah jejak digital yang keluar sendirinya itu yang Dotif nggak mau ditampilkan ke Palestina aja 10 tahun yang lalu loh. Itu Dotif pakai duit sendiri tuh, miliaran keluar nggak pernah ngemis-ngemis. Sendiri kan? Nah sekarang kalau cek lab paling berapa sih? 700 juta lah di total ya Dotif, 700-800 juta. Ya. Itu jauh loh, jauh daripada yang pernah Dotif keluarkan untuk sumbangan aktivis di bencana, di COVID. Itu jauh banget. Emang dipikir Dotif itu nggak punya gitu ya? Dotif ini punya klinik sayang gitu. Dotif ini tujuannya itu bukan yang di otaknya Dotif itu bukan cuan, membersihkan persaingan di dunia skincare ini jadi bersih gitu loh, jadi biru. Nggak ada lagi yang namanya penjual nakal skincare overclaim, tukang flexing yang cuma jualin hidupnya yang hedon tapi barangnya busuk. Kan hanya itu tujuannya. Betul. Kok bisa dibilangin kaki tangan ingin menghancurkan usaha orang? Kalau misalnya dokter pengen ini mungkin dari Hanaswi aja udah dapat berapa ya? Sampai detik ini pun nggak dapat sepeser pun dari Hanaswi, sepeser pun dari FIFA. Kenal aja enggak loh Mamski. Iya. Gitu. Kok bisa mereka ini begitu? Mereka nggak ngelihat ya produk-produk yang sudah sangat ditolong sama Doktif tanpa bayaran. Tapi yang mereka lihat adalah usaha gue nih, usaha gue hancur, usaha gue ini. Nah, betul. Sementara miliaran yang dirugikan masyarakat ini, ratusan triliunan kayak si Richard itu jualan suplemen yang jelas nggak ada bodong begitu. Dia sadar nggak dia merugikan jutaan masyarakat, ratusan miliar, triliunan. Dokter, kemana tanggung jawab dia? Tadi ada yang masuk, namanya Mbak siapa gitu lupa aku. Dia bilang udah lama, yaitu treatment untuk whitening kulitnya di tempatnya dia, si dokter DRL. Terus dia itu paketnya 8 juta say. Gila nggak? Sekali suntik itu 8 juta. Bukan sekali suntik, paket 8 juta. Dan dikasihlah si tomat-tomat itu. Tapi ternyata nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, ya memang nggak akan ada. Maksudnya itu nggak usah ngarepinnya. Aduh ya Allah. Dan dia menggunakan nama dokter. Jadi orang ini bener-bener ya saking takutnya dia hartanya hilang, dia sampai bisa rela agama pun dia permainkan. Ini bener-bener orang ini, makanya dokter tak akan ya diajakin ketemu. Oh sorry, sama penista agama, sama orang yang memainkan agama akan dokter lawan, termasuk Sahrul.
Ya nggak Termasuk akan itu. dokter berdiam. Lihat aja nanti ya, tunggu ya. Backingan dokter tuh Allah, bukan kalian-kalian manusia-manusia laknat dajjal ini. Oh sorry. Sorry Backingan banget, dokter asli. ini Allah ya. Betul. Maaf. Doktif ini ya nanti jadi saksinya di tempat Syahrul ya. Nanti aja Mamski, biarkan mereka berpikir kalau dokter takut. Karena kemarin itu si Elsa, Ibu Elsa itu bilang bahwa dokter itu takut. Dokter itu ngarang-ngarang kalau dokter lagi di Madinah. Ya, jadi nanti lihat aja, tunggu gebrakannya. Semua fitnah mereka akan terbantahkan dengan waktu. Tunggu tanggal mainnya, Mami. Ih nggak sabar sumpah ya Allah Tuhan. Itu bener-bener aku kan diserang sama buzzernya ya. Udah gitu buzzernya kan udah mulai kayak ke personal. Gak cuma nyerang aku, nyerang suami. Aduh itu gaya-gayanya bener-bener udah kayak mulutnya si Melambai itu yang ngatain Doktif Dokpeng. Iya betul benar. Tapi ya ini ya makanya dokter sekarang itu lagi nanya-nanya soal lagi ngangkat si Richard ini supaya masyarakat ingat soal tomat putih. Ini gimana nasibnya tomat putih gitu loh. Ya itu kan yang dilaporin Doktif. Udah dipanggil 2 kali nggak datang. Berarti Ya itu Mamski, itu masyarakat juga harus diingatkan bahwa dia ini akan menggunakan kelemahan masyarakat yang mudah memaafkan, mudah melupakan, dan mereka gerombolan sirkus ini akan menggunakan itu untuk menjual kembali produk mereka yang overclaim ini. Nah, yang juga masyarakat harus sangat-sangat perhatikan ya, sayang-sayangnya Mamski. Jangan tergiur dengan hadiah-hadiah, dikasih duit. Mamski kan udah bilang, kamu cuma dikasih duit 500.000, 1 juta. Udah gitu kamu ngerasa orang ini baik sekali. Padahal yang dia keruk dari kita itu miliaran, ratusan miliar. Nah itu. Tapi mereka terus akan melakukan itu. Sekali mereka berbohong itu kan uangnya gede banget. Jadi mereka akan terus berusaha untuk melakukan itu. Gimana caranya ini saya bisa ngebohongin masyarakat Indonesia. Terus menerus. Dan mereka tidak akan pernah berpikir. Bahkan seorang DRL pun pernah bilang ke Dr. Oki, saya tidak pernah menyangka akan ada muncul sosok seorang dokter detektif ini di kehidupan saya. Saya nggak ada ya DRL ya, atau Richard saya sebutin sekalian. Nggak ada saya takutnya sama kamu. Ya, Iyalah. sekarang dia sudah mulai nyenggol personal ya. Dia mulai nyenggol personal, dia nggak bisa nyenggol personal saya ya, karena dia tahu siapa saya. Nah, dia mulai nyenggol personalnya Dokter Nanang. Oh, gini Mamski ya. Saya selama ini berusaha menutupi ya aib dari seorang Richard. Ya, Iya. saya punya semua foto-foto dia. Oke. Gitu. Apakah itu mau dibongkar pada saat dia lagi mabok? Sementara selama ini karakter dia gimana di podcast Pembela Wanita? Apakah perlu saya sebar? Pada saat dia mabuk dan bermain wanita, apakah perlu itu disebar juga? Itu kan aib loh. Betul, Itu personal betul. loh. Itu Benar. selama ini saya simpan loh, itu bukti-buktinya semua saya punya. Jadi untuk Richard ya, hati-hati ya Richard ya. Kuncinya kamu itu semua sudah Doktif pegang. Ya jadi nggak usah serang-serang personal teman-temannya Doktif. Karena Doktif punya rudal yang jauh lebih besar yang akan menghancurkan image seorang DRL. Bener asli. Image-nya selama ini kan dia di podcast seolah-olah di Pembela Wanita. Bohong itu semua Mamski. Bohong besar. Pencitraannya parah. Bohong Pencitraannya sekali. parah. Bahkan dia bisa menyakiti istrinya. Di depan matanya dia, di depan klub malam, di dalam klub malam pun dia bisa menyakiti istrinya. Jadi maaf-maaf aja. Ya, Doktif akan bongkar itu semua kalau misalnya si DRL masih terus nyenggol personal teman-temannya Doktif. Lihat aja balasannya seperti apa. Pas asli. Itu panggilan kalau udah 2 kali kan masuk ke 3 kali harusnya dia dijemput Sudah paksa. nggak bisa Mami. Jadi mungkin insya Allah nanti akan sudah naik ke sidik. Nanti sebentar lagi beliau akan jadi tersangka. Tenang aja Mami. Itu tamparan yang bagus banget buat geng-geng ular juga ya. Jadi Betul. iya bener, itu tamparan yang bagus banget. Kan selama ini bangga banget mereka masih berada di luar. Kayak seolah-olah punya power di luar nalar gitu ya. Padahal kita tahu laporan dokter itu valid 100%. Iya makanya sekian. kita kalau ngomongnya gini, kalau orang Jawa ngomongnya lakon menang buri. Nah, Iya, gitu. lakon menang buri yang yang Iya, ketawa terakhir. lakon itu menang buri. Ngono awak dhewe iki tenang ae, santai ae. Gusti Allah kok backingane. Manusia tuh siapa? Jadi saya nggak takut sama sekali. Dokter masuk bangga dokter bongkar kejahatan. Kalian nggak pentang-pentang makan uangnya rakyat. Beda kelas kita. Gitu. Betul banget Doktif. Gak usah khawatir, kita kan sekarang kayak lagi diuji ya. Apa memang bener nih niat kita ini bisa apa jadi contoh gitu buat orang banyak. Kebenaran itu pastinya akan menang pada akhirnya. Pasti Gitu. karena Allah pasti akan bela. Makanya saya Pasti bela. bilang ini para yang support dokter yang ketakutan gimana tersangka, tenang aja, Allah yang bela. Allah
Allah yang bela. Ingat nggak Mami yang akun-akun hekel-hekel odong-odong itu? Ingat, mereka- ingat. Wah, seperti apa coba? Seperti apa Doktif? Dia pada saat itu berdoa, ya Allah, itu semua adalah fitnah. Tunjukkan ya Allah betapa dajalnya mereka. Sekarang pada tiarap semua tuh akun hekel odong-odong, ya kan? Akun odong-odong hancur. Hancur semua. Kenapa? Nggak perlu manusia yang gerakin, Allah yang akan gerakin. Dan nanti tunggu ya, untuk Reza Gladys, untuk Sela Sokia CS, untuk Richard, tunggu azab Allah apa yang akan diturunkan buat Pasti. kalian semua. Tunggu, itu akan datang. Akan datang. Dokter berdoa di depan Ka'bah seperti apa, dan dokter bersumpah demi Allah tidak ada takutnya. Kalau kalian mana berani, mana berani dokter bolak-balik ancam. Bilang dong, sumpah demi Allah saya tidak pernah menggunakan jasa buzzer, saya tidak pernah menggunakan jasa fake viewer, saya tidak pernah menggunakan jasa fake buyer. Betul. Bilang dong, itu kelakuan mereka semua. Untuk Itu apa? Untuk kelakuan ngambil mereka. algoritma TikTok, Mamski. Untuk ngambil algoritma mereka semua sehingga semua mereka tuh penonton tertarik ke ini ya, penjualannya mereka. Penjualan Kan kasihan UMKM lain yang jualannya bener. Itu bener loh. Itu mereka ambil semua trafficnya, Dok. Dia Nah, ambil ini semuanya, kan Dok. jahat. Jadi jadinya udah kayak apa namanya, monopoli. Dia monopoli itu. Iya. Dan dengan Bener. flexing-flexingannya itu loh, Dok, yang mana orang-orang Jahat kita banget. ngeliat itu kayak impian baru kan, impian buat banyak orang yang memang nggak punya, kayak pengen, terus ngeliat tiap hari, jadi timbul rasa trust, rasa percaya kalau ini orang-orang yang super duper kaya raya ini pasti sukses, baik-baik semua, ditambah kemasannya kan dokter lihat sendiri kayak apa kemasannya. Asal kalian tahu ya para masyarakat ya, itu hutangnya miliaran guys. Makanya mereka sekarang panik. Bahkan dokter my sudah God. dapat yang valid sekali. Gitu, dari salah satu pabrik 36 miliar. Gitu loh, SS itu punya hutang. Itu valid sekali datanya, itu dokter ada semua. Itu dokter sampai bilang, selama ini kalian istilahnya kalian mempertontonkan hidup hedon, itu sementara hutangnya Allahu Akbar. Ya Allah, itu Gitu. utangnya banyak, Dok. Aduh, udahlah Mamski, Doktif aja pada saat lihat tuh bener-bener, oh pantes kalian bisa melakukan ini semua, udah buta semua mata hatinya, Allahu Akbar. Sampai Doktif bilang, oh ternyata ya, untuk itu, untuk mempertontonkan pada masyarakat, untuk membodohi masyarakat Indonesia. Oh ini loh, saya berhasil sukses dari jualan skincare, dari jualan baju. Mending kalau produknya bagus, kalau produknya busuk. Gitu. Itu Apa yang makanya mereka mau produk jual? abal-abal kayak gitu, Dok. Ribuan persen keuntungannya. Aku cuma astagfirullahaladzim ya Allah, ini menggunakan busana muslim yang tertutup, yang rapat begitu. Emang Rasulullah ngajarinya begitu? Kalau ambil keuntungan ribuan persen, itu ajarannya Rasulullah kah? Apakah seperti itu? Makanya ini yang saya lawan, ini yang akan saya hancur leburkan. Pedagang-pedagang, owner-owner yang seperti ini akan saya hancur, apalagi menggunakan nama Islam. Ya, nggak ada Rasulullah ngajarin kayak begitu. Nggak ada Rasulullah ngajarin kok namanya pamer itu boleh. Sejak kapan flexing itu bisa diwajarkan? Anak-anak Gen Z kan kasihan dicekokin kayak begitu. Barusan ini ada FYP dari negara seberang ya. Ini ada dokter Ika. Hai dokter Ika. Wah, itu dokter Ika mana? Ada ini dokter Ika tuh ngeri. Dokter Ika ini juga salah satu yang diserang buzzer habis-habisan. Dokter Ika. Gitu. Diserang sama DRL habis-habisan pengikutnya. Oh, ini dokter Ika. Lihat aja Halo, dokter Ika. dokter. Ini Aku dokter Ika follow. adalah salah satu orang yang dizolimi. Dokter Ika, aku follow ya. Salam kenal ya. Dokter Ika. Dokter Ika ini adalah salah seorang yang dizolimi ya. Ini dokter yang lurus, yang idealismenya luar biasa. Lurus dia bukan sales obat ya. Dia bukan sales obat yang kayak si dokter satunya lagi tuh. Gitu. Jadi mungkin beliau ini beliau mungkin mentalnya orang beda-beda ya. Kasihan nih beliau ya. Kalau dokter hajar beneran. Nggak ada dokter Hajar. diam melawan DRL. Oh sorry, semua Aku kuncinya DRL. hajar. Kalau misalnya dokter mau hancur leburkan image-nya dia, saat ini juga dokter bisa buka semua aib-aibnya si Richard. Ya, tapi berhubung dokter nggak mau itu karena personal. Makanya ini terakhir kali Mamski, dokter bilangin untuk si Richard, kalau kamu senggol-senggol personal temennya dokter siapapun, mau dokter Ika, dokter Nanang, siapapun, dokter Deka, siapapun lihat ya. Ya, aib kamu, bobroknya kamu sebagai seorang dokter yang image-nya luar biasa penolong wanita akan dokter hancur leburkan. Ya, lihat, Langsung. tunggu aja. Nah, kena lo ya. Dokter Ika mau naik. Oke, Mamski. Oke sayang. Mamski, Doktif mau pamit dulu, mau siap-siap, mau sholat juga ya. Oh oke. Oh masih di sana ini. Nanti Mamski. Oke Mamski ya, pamit deh, Mamski. sayang. Love you. Thank you sayangku. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa gue nggak bisa yang berdua gini sih? Kok nggak bisa yang dua gini ya? Bentar ya, aku setting dulu nih. Ini bener-bener deh. Gue nggak bisa tadi ngelihat
buat nge-up. Bentar ya. Kenapa nggak bisa ya yang berdua gitu ya? Layoutnya. Bentar ya guys. Panelnya kok nggak bisa sih? Tuh kan kayak gini doang. Kenapa ya? Kenapa ya? Gue bingung deh. Kenapa sih ini? Bentar. Tapi itu tadi ya sayang. Yang udah dikasih tahu Doktif. Yang namanya Dr. Richard Lee. Kalau masih aja maximum number spot. Switch. Muka Mamski Genjong pakai apa? Pakai Presley Skin sayang. Nih tunggu ada yang gabung. Iya siapa yang gabung? Udah kotaknya cuma begitu doang. Ngeselin banget. Invite Mam katanya. Invite siapa? Aku pakai Presley Skin sayang. Jadi terutama khusus untuk Dr. Richard Lee. Ingat ya, itu tadi Doktif udah bilang. Kalau kamu masih aja nyerang-nyerang personal, maka personal kamu juga yang kamu tutup-tutupin bakalan dibuka ya. Tuh. Hati-hati. Apa tuh kasus NM? Kita tunggu aja sayang. Kita tunggu aja. Tunggulah, tunggu. Kalau menurut dari pengacara Kang Deddy bisa bebas Nikita Mirzani. Kalian tahu dong video yang terbarunya Mamski. Video terbaru Mamski. Kemarin Mamski udah posting. Kalian bisa lihat nih. Aku ulangi lagi ya. Kalian bisa lihat nih saya. Nih. Yang ini. Lihat story aku. Satu proses yang memang Lihat di story aku, say. bisa memaksakan suatu proses yang memang dia tidak bersalah. Kita nggak bisa memaksakan suatu proses yang memang dia tidak bersalah. Oh. Iya makanya gini, yang disebut dengan pemerasan itu logikanya begini. Ketika dia sendiri yang menawarkan, meminta bantuan NM, terus NM menyambut dengan baik, dengan itikat baik mau membantu, itu bukan pemerasan kalau menurut saya. Justru dia harus berterima kasih sama NM gitu loh. Kalau masalah minta dibantu, harganya nggak cocok, tinggal negosiasi sih. Tinggal duduk bareng. Permasalahan yang sebenarnya adalah berkaitan dengan skincare, overclaim. Ibaratnya barang yang tidak sebenarnya disampaikan bla 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 gitu. Artinya ini ada pembohongan publik. Ini kan merugikan masyarakat gitu. Jelas ini perbuatan pidana. Kalau dia mau memberikan sesuatu untuk melindungi dirinya, maka dia sendiri yang melakukan perbuatan pidana, pelapor sendiri. Itu bisa senjata makan tuan juga gitu loh. Jadi kalau belum ada vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh kita mengatakan orang itu penjahat. Bisa memaksakan suatu proses yang memang dia tidak bersalah. Kita nggak bisa. Tuh, itu seorang pengacara sudah ya, Kang Deddy ini adalah DJ sang lawyer, itu Deddy namanya. J-nya gue lupa, Deddy siapa gitu. Dia namanya tuh DJ sang lawyer. Beliau sendiri sudah membahas ya. Dan sekarang kamu bisa lihat di story aku, barusan aku repost di storynya Mamski. Mam, jadi nggak ya NM jadi saksi? Nanti kita lihat aja sayang. Aku tadi udah nanya Doktif juga belum jawab.
Kalau sidangnya NM pastinya setelah 40 hari di atas 3 Mei. Di atas tanggal 3 Mei. Kalau sidangnya Syahrul hari ini kalau nggak salah. Kita lihat aja, say. Teman-teman, coba kalian tap layar yang kenceng. Di sini udah mulai banyak buzzer. Kalian yang real, orang-orang yang real, orang-orang yang pakai akal sehat, punya moral, tolong bantu Mamski tap layar kita ke 40.000. Let's go guys. Let's go. Welcome. Oke, ini Mamski ke toilet bentar ya. Kalian saksikan ini. Ini lukisannya Ustadz Dery Sulaiman. Kalian lihat tuh lukisannya cantik ya guys. Bantu tap layar sampai 35.000. Ini lukisan koleksi Mamski dari tahun 2000. Punya pelukisnya adalah Ustadz Dery Sulaiman. Kalian bisa saksikan ini dulu nih. Lukisan cantik ini namanya Ar-Rohim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini artinya penyayang, Rohim. Lukisannya Ustadz Dery Sulaiman. Dari tahun 2000, Mamski beli di Bali. Beliau belum jadi Ustadz, masih gondrong. Itu lukisan cuma ada satu, tinggal satu-satunya ya guys. Tolong bantu Mamski buat tap layarnya. Bentar ya guys. Oke. Aduh. Wow, langsung 51.000. Iya. Teman-teman semuanya, tadi udah ada yang nanya, udah Mi, iya sayangku, 48 Mams, iya sayang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mamski, doakan buat teman-teman yang hadir di roomnya Mamski ini, pendukung Doktif ya, pendukung untuk kita yang punya akal sehat, yang punya moral, supaya kita nggak ketipu lagi ke depannya, juga nggak akan ada resiko kesehatan kita atau janin kita kena masalah karena kita menggunakan kosmetik atau skincare abal-abal. Bismillah, kita doakan Doktif yang sudah berhaji ya, datang ke tanah suci, berdoa di depan Ka'bah. Doktif bilang, Doktif berani bersumpah, nggak main-main ya say. Kalian mungkin ada yang sudah pernah umroh, sudah pernah ke tanah suci, dan ada yang belum. Mamski sudah pernah ke tanah suci tahun 99, 1 bulan di sana. Ya, aminkan ya, aminkan, amin, amin, Allahumma amin. Untuk Doktif selalu sehat, panjang umur, kuat. Doktif selalu bisa melalui rintangan apapun, cobaan apapun, serangan apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak musuhnya, dan selalu selamat dan selalu berhasil untuk membongkar, meluruskan, dan melindungi konsumen juga masyarakat Indonesia. Amin, amin, Allahumma amin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi Mamski itu udah pernah umroh tahun 99. 1 bulan di sana selama bulan puasa sampai lebaran pun di sana. Jadi dapat 1 bulan terawih. Mamski sudah alhamdulillah mencium Hajar Aswad, dikasih kesempatan sama Allah, ditolongnya sama nenek-nenek waktu Mamski umroh tahun 99. Jadi nenek-nenek itu yang di depan aku yang ngebukain jalan ke Hajar Aswad. Dan berdoa di sana tidak sama dengan kita doa di rumah. Tidak sama, rasanya beda banget. Itu energi. Kalian udah pernah ngerasain energi yang gak kelihatan, yang gak kelihatan mata, tapi bisa dirasakan. Rasa, gimana ya rasanya ya? Gue mau menjelaskannya pakai kata-kata bingung. Tunggu, kok ini kok nyala ya? Di sana itu kamu merasa ada ngejejak di dunia gitu, tapi ada rasa haru yang luar biasa.
pertama kali datang ngeliat Ka'bah itu dijamin kamu pasti nangis, pasti. Langsung kayak flashback, ingat apa yang udah gue lakuin selama ini. Terus oh ya gue bakalan kesana lagi nih, pulang lagi. Jadi kayak spiritual kamu atau jiwa kamu yang ada di dalam itu jiwa yang suci ya, jiwa yang suci, bukan yang terkontaminasi selama kita hidup. Itu kan jiwa kita kan waktu lahir suci. Terus kan akhirnya kita terkontaminasi nih sama pergaulan, sama nafsu kita sendiri, nggak bisa mengendalikan, kurang ibadah yang kayak gitu, kurang berserah diri, jarang ingat kita sebenarnya makhluk ciptaan Allah gitu loh, jarang ingat. Nah itu jiwa yang bersih itu yang tadinya yang dari lahir itu dia keluar tuh di situ. Nah itu yang bikin kita tuh langsung nangis, badan kita nangis karena kita jadi kayak ingat, ih gila ya gue kok kayak gini banget jadi manusia kayak gitu. Nah di Ka'bah itu doa tuh luar biasa guys. Diijabah langsung, nggak pakai besok-besok, nggak pakai tarsok-tarsok langsung. Makanya Doktif tadi masuk ke rumah Amski bilang udah doa di Ka'bah itu gue salut banget karena nggak mungkin dia bohong. Contoh Warwerwor kesana kan, dia doa-doa di sana dengan lantangnya dia nantang-nantangin, pulang-pulang ketengkong kan dia. Sekarang sampai sekarang masih masalah kan? Kenapa? Karena lu berani nantangin. Jangan salah, di sana energinya luar biasa dan itu benar-benar rumah dari pencipta kita. Jadi kalau Dokti sudah sampai bersumpah di depan Ka'bah, udah pasti itu benar. Udah pasti itu benar. Jangan pernah mempermainkan hal-hal seperti itu. Jangan pernah. Jangan pernah kamu pura-pura login demi menyelamatkan bisnismu, padahal sebenarnya kamu itu tidak betul-betul pengen login, tidak betul-betul kamu tuh pengen menjadi seorang yang yang sudah menukar kepercayaannya, menukar keyakinannya. Makanya tadi Doktif masuk karena postingan Doktif yang terbaru adalah live-nya di-cut, dimasukkan ke feed-nya Dr. Richard Lee. Dan itu sebagai pengumuman si Dr. Richard Lee akan jualan live tanggal 17. Tapi di VT-nya itu adalah VT-nya Doktif, mempertanyakan tentang sudah khitan atau belum. Itu pertanyaan, memang pertanyaannya masuk akal, normal, wajar. Karena apa? Kalau seorang laki-laki mengaku sudah terketuk hatinya untuk masuk menjadi seorang muslim, maka dia harus sudah khitan. Harus sudah khitan. Kalau ada seorang muslimah seperti Doktif mempertanyakan itu, jangan lu bales lagi gimana kasih tunjuknya ya. Bahasa apa itu? Ini mau nunjukinya gimana ya di acara live? Gak lucu itu. Dengan tulisan seperti itu berarti lo meremehkan ya. Sementara kita semua ini serius loh. Serius loh menanggapinya. Ada seseorang nih login mengaku sudah terketuk hatinya mau menjadi seorang mu'alaf. Kok ditanya seperti itu jawabannya kayak orang main-main ya? Gue gak kenal siapa si Uci. Aduh siapa sih? Uci gue gak kenal. Ih, gak kenal sayang. Jangan tanya Uci. Ya misalnya pasti sudah pastikanlah. Belum tentu say. Kan harus ditanya, itu harus ada pembuktiannya dong. Nah itu harus ada buktinya. Ya kalaupun memang sudah, kan tinggal jawab aja, oh sudah. Sudah dok, tanggal sekian. Baik ya. Hai lahir kembali. Kok sampai kita diurusin Doktif? Kita tuh pengen tahu semuanya. Kamu tahu nggak ya Uci ya, saya punya mantan suami itu dites, dicek
Makanya saya pergi ke dokter itu ada surat dokternya, prosesnya juga disaksikan oleh beberapa saksi, termasuk saya. Ada di situ. Karena apa? Memang untuk sebelum sampai ke pelaminan harus mualaf dulu, baru setelah itu 3 bulan kemudian baru boleh menikah karena ada diuji. Dan ini bukan soal ngapain ngurus. Ini adalah prosedur ya. Jangan lupa permainkan agama. Prosedur. Jangan lupa permainkan konsumen, jangan lupa permainkan agama. Jangan permainkan konsumen dan jangan permainkan agama. Itu. Nggak ada, bukan hak setiap orang. Bukan hak setiap orang, tapi kewajiban untuk membuktikan bahwa lu benar. Itu ada kewajibannya. Jangan main-main. Jangan main-main. Dan jangan pernah bilang, oh bukan urusan lo. Itu urusan kita semua. Itu urusan kita semua. Sama seperti produk yang lu jual. Diurus nggak? Diurus. Kenapa? Hak gue konsumen. Diurus dong. Iya dong. Dan itu ada hubungannya. Jelas ada. Orang berkasus kok. Kok lagi ada kasus tiba-tiba login. Ada apa lu? Gue urus, ya harus diurus lah. Kalau nggak ada yang mengurus, lepas dong dari pengawasan. Seenak-enaknya, rugi dong orang banyak, konsumen rugi. Lah kok enak? Ih, enak aja lu, gitu. Iya kan? Apalagi udah terbukti kok jualan jarum. Udah gitu punya bahan yang berbahaya. Terbukti kok. Ada buktinya semua, ada datanya semua. Doktif nyimpen datanya. NM punya barangnya, tinggal digelar aja nanti, dikasih lihat. Ya harus mau dong disorakan. Barang lo nggak bener kok, barang abal-abal. Minta dipuji, enak aja kowe. Iya kan? Lah kok enak. Kamu yang dapat untung miliar, ratusan miliar, orang lain mukanya berantakan, lah kok enak, nggak mau dibahas. Enak aja lu. Seenaknya aja. Kasusmu yang tomat putih, buktikan dulu dong. Dipanggil 2 kali kok nggak datang? Datang dong sono. Buktiin dong kalau emang lu bener. Kok tiba-tiba lu cuman login aja? Mau dapat apa simpati dari kita? Yang udah Islam dari lahir? Enggak bisa sayang. Ya. Itu Doktif udah sampai bersumpah kok di tanah suci. Nggak ada takut-takutnya Doktif. Lu pada bisa sumpah nggak? Gue rasa lu juga berani sumpah. Tapi nanti lihat, tunggu azab ya. Lu sumpah-sumpah sembarang sumpah. Lu lihat aja. Udah pasti nanti bakalan tinggal menyaksikan. Kita tinggal saksikan. Ngebukain gimana itu SS. Gimana itu si Dokter Reza. Yang bahannya sama Nikita dikasih lihat. Bahwa ini berbahaya. Itu kan sebenarnya punya nilai edukasi yang sangat bagus sekali ya. Mau dong ya Mbak In? Ambilin itu apa sarapannya Bapak di bawah. Oh iya. Tolong ya. Tapi kemudian terjadilah persekusi. Doktif diserbu rame-rame. Udah gitu mereka mati-matian mempertahankan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Nah sekarang malah kebalik. Nikita yang dilaporin masuk ke dalam karena dibilangnya pemerasan. Tapi di mata banyak pengacara, di banyak mata ahli hukum, termasuk kita yang orang awam, kita melihat itu bukan pemerasan. Dan sekarang diperpanjang lagi nih masa tahanan Nikita sampai 40 hari ke depan. Which is itu tanggal 2 atau tanggal 3 Mei. Baru selesai 40 harinya. Berarti kan ada bukti-bukti yang tidak cukup. Nah kemarin nih semalam nih si Dr. Reza Gladys datanglah ke Polda untuk menambah lagi bukti. Katanya ada saksi. Berarti apa? Sebenarnya bukti-buktinya memang belum valid. Nah itu juga yang diucapkan oleh pengacara Dedi, Kang Dedi J sang lawyer yang Mamski posting. Iya bener sih, panggil apa si Reza ya, Reza. Jadi laporan yang si Reza Gladys dan suaminya itu lakukan untuk Nikita sudah ditambah masa penahanan 40 hari, masih perlu dicari bukti-buktinya lagi, semalam ditambah lagi.
Aku pengen tahu tuh Reza Gladys nanti di pengadilan lawan Nikita Mirzani seperti apa. Keren banget ya. Oke, habis waktunya sayang. Habis. Ambil makan, kita ngobrol lagi ya. Thank you banget yang udah ambil jam gold, nggak bakalan kamu nyesel karena jamnya bagus sekali. Jam untuk olahraga, jam goldnya bagus banget. Rekomendasi Emma Waroka, gue pakai keren. Hai Gusti Rosalin. Sekarang kita makan dulu ya sayang, gue lapar banget. Boleh ya sambil makan kita ngobrol-ngobrol ya. Pelajaran buat kita semua dari kasusnya Syahrul. Jangan pernah kamu berani ngoceh-ngoceh ngata-ngatain anak orang di sosial media, nyebutin nama jelasnya juga, diplesetin tadinya sound the ship, tapi akhirnya ada sebut nama Sandy. Akhirnya apa? Dilaporin ITE. Pencemaran nama baik. Gak bisa sembarangan nyebut-nyebut nama orang, ngejelek-jelekin, terus lo ngerasa lo kebal hukum. Ya Allah, yuk, Pak. Udah beres. Ngeri banget nih kerjaannya. Ya Allah, naik ke dalam itu. Ya Allah, ngeri banget. Kok macet? Kok macet saya? Aku makan nasi tim sayang. Nih. Makan nasi tim. Mam, boleh pesan night cream mau sayang? Mau? Boleh? Kamu mau night cream yang double apa yang sendiri, yang satuan? Oh, yang satuan. Oke. Mams masukin ya yang satuan ya. Udah. Sekalian sama day creamnya ya, satuan ya. Udah ada di etalase day cream dan night cream yang satuan. Cus. Oh, kalian pesan 2 berarti kamu yang harga bundling. Harga promo ada juga yang day cream yang 2 ya. Tuh, udah masuk juga ya, night cream yang 2 juga udah masuk. 2 day cream, 2 night cream, etalase 1 dan 2, etalase 3 itu yang satuan dan etalase 4 itu yang satuan. Mam, baju kita sama masa. Kamu pakai juga ya salur ini ya, Dusty ya. Nanti jam 4 yang mau beli baju bisa minta tolong Mbak Kak Nabila ya.
Barangnya udah di etalase sayang, langsung aja digercepin, ambil ya sayangku. Tadi yang udah minta day cream, night cream. No.